Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Dawatul Mohida, kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bahasan program bimbingan konseling di sekolah atau madrasah, di mana bahasan ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada salah satu mata kuliah, yaitu manajemen bimbingan dan konseling. Apa sih sebenarnya program bimbingan konseling itu? Program bimbingan dan konseling ialah satuan rencana kegiatan bimbingan konseling yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Program bimbingan konseling diartikan seperangkat kegiatan bimbingan konseling yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu, dan dilakukan secara berkaitan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu ada juga dari pendapat Winkel tahun 2001, yaitu program bimbingan merupakan suatu rangkaian kegiatan terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah memberikan layanan khusus untuk membantu siswa dalam mengadakan penyesuaian diri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa program bimbingan konseling merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode waktu tertentu untuk membantu para siswa mengadakan penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri di sini bisa berupa pelanjutan pengembangan karir atau adaptasi pada lingkungan, atau menyelesaikan permasalahan individu, dan masih banyak lagi. Jadi cakupannya cukup luas ya untuk program ini. Nah, program bimbingan konseling ini tadi sudah disebutkan dilakukan pada periode waktu tertentu. Nah, untuk waktunya tersebut di sini di beberapa sekolah mungkin memiliki kebijakan khusus mengenai periode-periode waktu yang ditentukan. Nah, namun secara umumnya dalam periode waktu program bimbingan konseling ini terdiri dari program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan, dan program harian. Umumnya, program pada bimbingan konseling itu dilaksanakan dalam program tahunan. Nah, nantinya dari program tahunan tersebut dijabarkan menjadi berupa bentuk program semesteran, program bulanan, mingguan, dan harian. Nah, untuk jenis-jenis program yang diadakan kembali lagi pada kebijakan sekolah. Semisal untuk program semester misalnya tuh bimbingan konseling dituntut untuk membimbing para siswa untuk diarahkan dalam pemilihan jurusan untuk kuliah. Nah, itu kan maksudnya ke program semesteran ya, karena setiap semester pasti ada yang keluar kelas, keluar sekolah maksudnya. Jadi melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi itu. Nah, untuk program bulanannya sendiri itu bisa berupa konsultasi peserta didik, lalu konsultasi terkait lingkungan dan lain sebagainya. Nah, begitupun untuk program mingguan dan program harian itu lebih ke program khusus, bisa berupa individu maupun kelompok, baik itu masalah pribadi maupun masalah sosial yang berkaitan dengan pembelajaran, pertemanan, atau lain sebagainya. Jadi untuk program mingguan dan program harian ini mungkin lebih secara khususnya tuh pada masalah internal gitu, pada masalah pribadi maupun kelompok. Nah, lanjut pada layanan atau program-program yang ada di sekolahnya itu sendiri. Umumnya, layanan bimbingan konseling di sekolah ini terdiri dari 9 layanan atau ya 9 program. Nah, yang pertama itu ada layanan orientasi. Layanan orientasi ini berfungsi untuk membantu siswa dalam adaptasi terhadap lingkungan, baik itu lingkungan pertemanan, lingkungan sosial, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, layanan orientasi ini biasanya dilakukan pada awal ajaran baru. Jadi khususnya nih ya, khususnya untuk para siswa yang
baru masuk sekolah misalnya tuh. Jadi ada layanan orientasi di sini tuh berupa pengenalan terhadap lingkungan, pengenalan terhadap apa teman sebaya atau lingkungan-lingkungan lain seperti lingkungan sekolah, lingkungan belajar dan lain sebagainya. Jadi ini tuh lebih ke pengenalan supaya peserta didik dapat menyesuaikan dirinya di lingkungan sekolah yang baru. Tuh. Nah, lalu yang kedua ada layanan informasi. Nah, layanan informasi ini berfungsi sebagai tempat memperoleh informasi berlebih untuk peserta didik. Nah, informasi ini dapat berupa umum ya, dapat berupa pemilihan jurusan, lalu survei kampus yang mana yang lebih baik, lalu informasi terkait bagaimana sih cara biar bisa agar peserta didik itu dapat belajar secara efektif dan lain sebagainya. Jadi ini bersifat umum gitu, bersifat informasi apa saja gitu yang ingin diperoleh oleh peserta didik itu. Lalu yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan penempatan dan penyaluran ini berfungsi untuk membantu siswa dalam memperoleh kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi untuk layanan penempatan dan penyaluran ini nanti para siswa akan diarahkan. Misal siswa ini tuh minat dan bakatnya tuh berpotensi ke arah mana. Misal minat dan bakatnya itu ke olahraga voli misalnya tuh berarti nanti disalurkan nih ke ekstrakurikuler voli. Jadi di sini para peserta didik juga bisa mengonsultasikan terkait potensi yang mereka punya, nih saya cocoknya kemana gitu. Nanti oleh konselor atau oleh guru pembimbing akan diarahkan dan ditempatkan gitu sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu selanjutnya ada layanan konseling individu. Nah, untuk layanan konseling individu sendiri ini dilakukan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah pribadi. Jadi ini lebih khusus ya terkait permasalahannya itu lebih ke masalah pribadi saja sih, mungkin bisa tentang masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah asmara dan lain sebagainya. Jadi ini lebih bersifat pribadi gitu layanan konseling. Jadi nanti peserta didik menceritakan bagaimana permasalahannya gini. Nah, nanti dibantu oleh konselor, dibantu jalan keluarnya seperti apa. Lalu selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Nah, untuk layanan bimbingan kelompok sendiri ialah kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk menyusun rencana dan suatu keputusan. Semisal dalam suatu kelompok ini sama-sama mempunyai bakat dalam akademik gitu. Misal mengikuti perlombaan yang sifatnya berkelompok. Nah, nanti di sini dilakukan pelayanan khusus gitu bagi kelompok tersebut. Jadi nanti kelompok yang akan lomba nih misal berlima, nanti diarahkan gitu. Mesti latihannya bagaimana, terus diarahkan nanti prosedur lomba tuh seperti ini. Jadi lebih ke lebih ke umum namun sifatnya kelompok. Ini untuk layanan bimbingan kelompok. Lalu ada layanan konseling kelompok. Nah, kalau layanan ini lebih ke mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi dan pemecahan masalah individu yang menjadi peserta layanan. Kalau untuk layanan ini sendiri tidak berbeda jauh dengan layanan konseling individu tadi. Hanya yang membedakan ini mungkin secara berkelompok gitu. Jadi setiap peserta didik bisa dalam istilahnya belajar dari pengalaman teman-temannya gitu. Jadi bisa sama-sama belajar, sama-sama sharing. Nah, di situ peserta didik juga bisa menemukan akar permasalahannya itu seperti apa dan bagaimana gitu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi ini lebih ke layanan konseling secara terbuka gitu antar peserta didik. Jadi bisa sama-sama belajar lah gitu. Nah, untuk layanan konseling ini juga tetap dipantau dan dibimbing oleh konselor itu sendiri. Hanya yang membedakan ini mungkin menggunakan interaksi antar sesama teman gitu ya. Jadi biar sama-sama punya validasi gitu. Oh, ternyata aku nggak sendirian gitu kan. Oh, ternyata
bukan cuma aku saja yang mengalami hal seperti ini. Jadi bisa merangkul sama-sama gitu, sama-sama menyelesaikan masalahnya. Lalu selanjutnya ada layanan penguasaan konten. Nah, layanan ini merupakan suatu layanan bantuan kepada individu maupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan. Ini juga tidak berbeda jauh ya dengan layanan penempatan dan penyaluran tadi. Hanya saja yang membedakan pada layanan penguasaan konten ini, jadi memperdalam lagi gitu. Misal si anak tuh berpotensi dalam bidang akademik, misal dalam fisika atau kimia. Jadi si anak dilatih untuk apa ya, untuk terus berlatih gitu, untuk terus berlatih, baik itu berupa bimbingan latihan soal atau bimbingan praktek. Jadi lebih memperdalam minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri, sehingga nantinya akan muncul output anak tuh bisa mengikuti berbagai kegiatan seperti perlombaan atau kompetensi-kompetensi khusus, tergantung dari minat dan bakat si anak itu sendiri. Lalu selanjutnya ada layanan pembelajaran. Nah, untuk layanan pembelajaran ini ditujukan untuk membantu siswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Maksudnya bagaimana? Jadi kan nggak banyak gitu ya siswa yang terkadang memiliki permasalahan dalam cara belajarnya. Kenapa sih saya tuh suka malas gitu ngerjain tugas? Kenapa sih saya tuh suka ngantuk atau tidur? Nah, nanti dibantukan, dicarikan jalan tengah serta solusi agar pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu dapat efektif gitu, dapat terencana dan teratur. Nah, layanan pembelajaran ini bisa diberikan secara individu maupun kelompok. Jadi ini lebih ke umum ya, mungkin semua peserta didik pasti pernah mengalami permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran seperti ini. Ya, seperti yang disebutkan tadi, seperti mengantuk dalam belajar, lalu malas atau tidak ada gairah gitu. Jadi bisa dilakukan metode-metode yang meningkatkan gairah mereka untuk belajar dan sehingga pembelajaran mereka bisa lebih efektif. Nah, lalu yang terakhir ada layanan konsultasi. Nah, layanan konsultasi ini lebih ke umum ya, karena dilaksanakan oleh seorang konselor terhadap klien. Nah, klien di sini dapat berupa peserta didik maupun guru atau staf sekolah itu sendiri. Jadi ini lebih ke umum ya. Kalau yang tadi disebutkan, beberapa hal yang sudah disebutkan tadi itu mungkin targetnya lebih ke peserta didik. Nah, namun untuk layanan konsultasi ini layanan yang bersifat umum. Jadi tidak hanya peserta didik saja, melainkan guru atau staf atau bahkan mungkin semua warga yang ada di ruang lingkup sekolah itu. Nah, layanan konsultasi ini dapat menghasilkan output di mana ada wawasan, serta pengetahuan, serta pemahaman, dan juga cara-cara yang perlu dilakukan dalam menangani suatu kondisi atau permasalahan. Jadi ini terbilang umum seperti yang sudah disebutkan tadi, baik itu masalah pribadi, masalah dengan sesama teman atau sesama rekan kerja, dan lain sebagainya. Dan layanan konsultasi ini bersifat terbuka gitu, maksudnya terbuka, tidak hanya untuk peserta didik saja. Itu mungkin beberapa layanan atau program yang secara umum dilaksanakan di sekolah. Nah, untuk program khususnya sendiri kembali pada kebijakan sekolah itu sendiri, apakah bertambah atau berkurang dari layanan-layanan yang sudah disebutkan tadi. Namun secara umumnya program atau layanan ini sama-sama bertujuan untuk membantu siswa maupun warga sekolah ya, cakupannya siswa maupun warga sekolah agar bisa menyelesaikan segala permasalahan serta pengembangan diri, pengembangan terhadap lingkungan maupun itu adaptasi dan lain sebagainya secara lebih baik. Jadi layanan ini juga
dibantu oleh konselor atau guru pembimbing yang sudah sudah mumpuni dalam bidang tersebut. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.